Bab 533, Mencari Mati. Yulia Gavin ingin menjangkau untuk menutupi mulut Henry Gavin, dan Alvin Gavin bahkan ingin mematahkan leher Henry Gavin secara langsung. Bajingan ini berani mengatakan seperti itu. Berani mengatakan di depan Grey Z bahwa keluarga Gavin hebat. Hebat dari Hong Kong. Grey Z tersenyum. Dia melirik Henry Gavin, dan segera matanya tertuju pada kakak laki-laki dan perempuan Yulia Gavin. Dilirik seperti itu, kulit kepala mereka mati rasa. Keluarga Gavin sepertinya benar-benar luar biasa. Grey Z berkata dengan ringan, tetapi kata-kata itu seperti palu yang berat. Itu mengenai jantung Yulia Gavin dengan sangat keras sehingga serasa hampir muntah darah. Ya, apa kamu tahu sekarang? Tanpa menunggu Yulia Gavin berbicara, Henry Gavin terus mencibir. Sudah kubilang, tapi itu sudah terlambat. Diam. Yulia Gavin tidak tahan lagi. Jika Henry Gavin terus berbicara omong kosong seperti ini, keluarga Gavin mereka pasti tidak akan bertahan malam ini. Itu dia. Ini benar-benar sudah berakhir. Situasi baik keluarga Gavin akan benar-benar dihancurkan oleh bajingan Henry Gavin hanya dalam beberapa kata. Dia tidak tahu betapa marahnya Grey Z saat ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh keluarga Gavinnya. Henry Gavin mengira bahwa kata diam ini adalah Yulia Gavin memarahi Grey Z. Dia mendengus dan menertawakan, ingin melihat seperti apa Grey Z akan berakhir. Betapa kurang bijaksana untuk menyinggung keluarga Gavin. Grey Z akan tahu setelah dia sudah mati. Murphy Jin, yang berdiri di sampingnya, bahkan lebih bangga. Dia menggelengkan kepalanya, menatap Grey Z dengan dingin, dan berkata dalam hatinya. Seorang pengemudi kecil tidak tahu apakah dia akan hidup atau mati. Bahkan keluarga Gavin berani dia singgung. Sekarang, bahkan grup Syam Anda juga akan menjadi tidak beruntung. Nona Syam, saya benar-benar menyesal hal ini terjadi. Pikiran Yulia Gavin berubah dengan cepat. Tidak peduli berapa banyak dia memohon kepada Grey Z, itu tidak akan berguna. Dia tahu temperamen Grey Z. Selama Grey Z marah, keluarga Gavin akan benar-benar tamat. Resepsi hari ini, saya telah mengundang pengusaha dari semua lapisan masyarakat di Spectrum City. Nanti, saya akan memperkenalkan pada Nona Syam satu persatu. Bagaimana menurut Anda? Dara Syam terkejut, kini dia tahu bahwa dua saudara laki-laki dan perempuan Yulia Gavin ada di depannya orang penting. Status mereka tidak biasa, dan orang-orang di sekitar mereka menjadi gugup saat melihatnya. Tetapi mereka tampaknya sangat hormat pada dirinya. Dara Syam melirik Grey Z, melihat bahwa dia tidak berbicara, dia lalu mengangguk. Oke, itu hal yang sangat baik. Segera, Yulia Gavin menoleh untuk melihat Alia Irawan dan memasang wajah tersenyum. Adik cantik, selamat datang. Jika ada yang kamu butuhkan, katakan saja. Alia Irawan tampak sangat tenang, tetapi dia tahu bahwa wanita di depannya benar-benar kagum pada saudara iparnya Grey Z. Anehnya, masih ada orang di depannya yang membicarakan hal-hal buruk tentang kakak iparnya. Apa Henry Gavin itu tidak punya otak di kepalanya? Terima kasih kakak. Alia Irawan tidak peduli tentang itu, hanya ada makanan lezat di matanya sekarang. Yulia Gavin menarik napas dalam-dalam dan duduk. Dara Syam dan Alia Irawan memandang Grey Z. Bisakah kita berbicara sebentar? Grey Z tidak keberatan. Yulia Gavin memberi isyarat, dan semua orang di sekitarnya mundur. Dengan Alvin Gavin di sini, tidak ada yang mengira Grey Z bisa membuat gelombang. Ruang VIP. Grey Z masuk dan duduk langsung di kursi utama, dan Henry Gavin tiba-tiba menjadi marah. Apakah kamu mencari kematian?
dia memarahi. Ini bukan tempat di mana sopir kecil bisa duduk, turun kataku, jika tidak. Kamu tutup mulutmu. Yulia Gavin mengomel dengan marah. Dia menatap Henky Gavin dengan dingin. Bukankah itu cukup memalukan? Henky Gavin terkejut. Yulia Gavin bahkan memarahinya. Dia hanya ingin menjaga reputasi keluarga Gavin. Itu hanya pengemudi kecil, kenapa harus memperlakukannya dengan sangat sopan? Lebih baik bunuh dan buang saja. Bab 534, dia adalah orang besar. Henky Gavin tersipu dan tidak berbicara. Dia menduga bahwa maksud Yulia Gavin hal-hal ini akan membuat orang besar tidak nyaman dan mempengaruhi citra keluarga Gavin. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Grey Z. Yulia Gavin memarahinya. Henky Gavin tidak berani membantah, jadi dia berdiri dengan patuh. Kedua saudara perempuan dan laki-laki Gavin berdiri di sana juga, menundukkan kepala tanpa berbicara. Hanya Grey Z yang duduk sendirian. Suasananya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Henky Gavin masih tidak bereaksi apa yang sedang terjadi. Ekspresi wajah Yulia Gavin sangat rumit, dan ada semacam keputusasaan dan semacam ketakutan di hatinya. Alvin Gavin tidak mengucapkan sepatah kata pun, tangannya jatuh, dan dia dengan lembut meremas tinjunya, telapak tangannya berkeringat. Mereka menunggu keputusan akhir Grey Z. Jika mereka harus mati, mereka tidak bisa apa-apa. Grey Z duduk di sana dengan wajah tenang, seolah-olah tidak ada yang terjadi, mengambil teh di atas meja dan menyesapnya perlahan. Semakin banyak dia tidak berbicara, kedua saudara laki-laki dan perempuan Gavin menjadi lebih khawatir. Boom! Seketika cangkir teh jatuh dari meja. Grey Z mengangkat kepalanya dengan suara dingin. Lain kali, dia sudah menjadi mayat. Boom! Seolah-olah guntur, menghantam kepala kedua bersaudara keluarga Gavin dengan keras, tetapi itu membuat mereka bernapas lega. Selamat, ini benar-benar terasa seperti anugerah. Grey Z tidak akan membunuh mereka. Yulia Gavin beruntung karena dia bereaksi cepat dan membiarkan Grey Z melihat nilainya sendiri. Dia juga ingin memperkenalkan pengusaha Spektrum kepada Dara Syam karena dia tahu bahwa Grey Z menghargai ini dan dia peduli pada wanitanya. Alvin Gavin menghela nafas lega, punggungnya benar-benar basah oleh keringat. Apa yang kamu katakan? Tapi tiba-tiba, Henky Gavin hanya bisa memaki. Bikin aku mati. Kamu brengsek, kakak-kakak. Jangan bicara omong kosong dengannya, orang ini gila, berpura-pura menjadi kuat, bahkan keluarga Gavin. Dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Alvin Gavin tidak lagi berani membiarkan dia berbicara lagi. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan langsung ke wajah Henky Gavin. Jepret! Henky Gavin langsung berlutut. Diam! Alvin Gavin memancarkan niat membunuh yang dingin. Berani bicara yang tidak masuk akal dan menyinggung Tuan Z, aku yang akan membunuhmu sendiri. Seluruh tubuh Henky Gavin sepertinya langsung jatuh ke dalam gudang es 1000 tahun, seluruh tubuhnya dingin. Ini apa yang terjadi? Dia sangat tidak percaya. Yulia Gavin memarahi dirinya sendiri, Alvin Gavin memukul dirinya sendiri, dan bahkan berkata bahwa dia akan membunuh dirinya. Ini apa yang terjadi di sini? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Grey Z, matanya berkedip-kedip seolah-olah dia telah melihat hantu, bibirnya bergetar tidak bisa berkata-kata, dan pupil matanya penuh ketakutan. Saya sangat kecewa. Grey Z bangkit, tidak berkata apa-apa, berbalik dan berjalan keluar. Tapi dua saudara laki-laki dan perempuan Yulia Gavin gemetar, dengan ketakutan mereka sangat ekstrim. Saudaraku, kenapa kamu? Henky Gavin bergumam. Kamu ingin membunuhku.
Alvin Gavin meremas tinjunya, lalu menamparnya lagi, membuat mulut Hanky Gavin penuh darah. Grey Z berkata bahwa dia kecewa. Dia kecewa dengan keluarga Gavin. Apakah kamu ingin membunuh keluarga Gavin? Alvin Gavin mengertakkan gigi dan berteriak dengan marah. Berbicara omong kosong di depan Tuan Z, berkata keluarga Gavin hebat. Tahukah kamu bahwa keluarga Gavin di depannya itu hanya kentut? Hanky Gavin terhenyak, dan pikirannya benar-benar kosong. Dia bangun tiba-tiba, tenggorokannya menjadi kering, dan suaranya bergetar berkata, Dia adalah pria besar itu. Bab 535 Penyesalan tak berujung. Hanky Gavin merasa tenggorokannya seperti dicekik, dan dia hampir tidak bisa berbicara. Grey Z, apakah dia pria besar itu? Orang-orang besar yang mengerikan yang membuat kedua saudara laki-laki dan perempuan Gavin sangat ketakutan. Bagaimana ini mungkin? Bukankah dia hanya pengemudi darah Syam? Murphy Jin mengatakan bahwa dia melihat Grey Z benar-benar menyopiri darah Syam. Dia mengendarai Mercedes-Benz C-Class biasa. Orang besar seperti itu akan mengendarai mobil seperti itu. Mustahil. Kakak perempuan. Kakak. Hanky Gavin berlutut di lantai, memegang tangan Yulia Gavin. Dia bisa meragukan visi dan kemampuannya sendiri untuk mengenali orang, tapi dia jelas tidak berani meragukan Yulia Gavin. Jelas tidak palsu bahwa kedua saudara itu sangat takut pada Grey Z. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Hanky Gavin hampir menangis. Bahkan pria besar yang ditakuti oleh saudara laki-laki dan perempuan Gavin, bagaimana dia bisa menyinggung perasaannya? Aku benar-benar tidak tahu bahwa dia orang besar itu. Maafkan aku, maafkan aku. Yulia Gavin diam saja. Dia bekerja keras untuk waktu yang lama, dan bahkan mengadakan resepsi ini, hanya untuk memberitahu Grey Z bahwa keluarga Gavin mereka sangat berharga bagi Grey Z, dan bahkan jika mereka tidak dapat membantu banyak di Spectrum City, dia dapat melakukan segalanya dengan kekuatannya untuk membantu grup Syam. Hanya dengan cara ini keluarga Gavin bisa bertahan, dan bisa hidup lebih baik. Tapi sekarang, Hanky Gavin sendiri hampir menghancurkan hal ini. Grey Z berkata, dia sangat kecewa. Kata-kata sederhana ini hampir bisa menghukum mati keluarga Gavin. Brother. Melihat Yulia Gavin tidak berbicara, Hanky Gavin kembali memeluk kaki Alvin Gavin. Saya demi keluarga Gavin. Saya bekerja untuk keluarga Gavin. Ayah saya mati untuk keluarga Gavin, bagaimana saya bisa menyakiti keluarga Gavin? Kamu beri aku kesempatan, beri aku kesempatan. Alvin Gavin mencibir sambil menatap Hanky Gavin. Saya ingin memberi Anda kesempatan, tapi Tuan Z, maukah dia memberi keluarga Gavin kesempatan? Menurutmu bagaimana keluarga Gavin membunuh keluarga Barry dan Ludo? Menurutmu bagaimana keluarga Gavin bertahan? Itu karena Tuan Z. Alvin Gavin dengan tegas berteriak. Dia telah memberi kesempatan dan kamu menghancurkannya. Wajah Hanky Gavin langsung memucat. Seharusnya aku tidak membiarkanmu bertanggung jawab atas masalah ini. Pikiranmu tidak cukup stabil. Saat statusmu tiba-tiba meningkat, seluruh dirimu melayang. Kamu arogan, pemberontak, sombong, dan sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Yulia Gavin menggelengkan kepalanya dan melirik ke arah Hanky Gavin. Keluarga Gavinku akan dibunuh olehmu cepat atau lambat. Dia tiba-tiba tersenyum masam. Kakak tertua, teriak Hanky Gavin, tapi Yulia Gavin sepertinya tidak mendengar apapun dan berkata pada dirinya sendiri. Patahkan kakinya, bawa ke pedesaan, urus dirimu sendiri. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Kakak tertua, maafkan aku. Kakak, tolong ampuni aku.
Alvin Gavin tidak ragu-ragu, melangkah maju dengan 2 kaki, dan langsung membanting tulang kaki Hengky Gavin. Ah! Jeritan yang menusuk hati bergema di seluruh ruang VIP tapi tidak sampai keluar sama sekali. Alvin Gavin memandang Hengky Gavin, yang seluruh tubuhnya kejang, dengan ekspresi acuh tak acuh, dan niat membunuhnya tetap tidak berkurang. Senang melakukannya untuk dirimu sendiri. Mulai hari ini, kau dan keluarga Gavin tidak ada hubungannya. Hengky Gavin menderita, tidak bisa berkata-kata, hanya ketakutan dan penyesalan yang tak ada habisnya. Kemudian, di aula, suasana kembali normal. Yulia Gavin tidak pergi ke Grey Z lagi, dia tidak berani. Dia berjalan langsung ke Dara Syam, melihat wanita di depannya, yang seperti peri, dia sepertinya mengerti mengapa Grey Z sangat menyukai Dara Syam. Bab 536. Betapa prestise yang luar biasa. Nona Syam. Yulia Gavin mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum. Saya benar-benar minta maaf, ada beberapa kesalahpahaman yang mempengaruhi suasana hati Anda. Tidak masalah, semuanya sudah diselesaikan. Dara Syam berkata, suamiku pemarah. Maaf sudah membuatmu malu. Yulia Gavin terkejut, Dara Syam benar-benar meminta maaf pada dirinya. Tidak, aku berteman dengan Tuan Z, dia tidak akan mempermalukanku. Ya, tidak apa-apa, jika dia mempermalukanmu, katakan padaku. Dara Syam benar-benar tersenyum. Aku tidak terluka, kamu jangan merasa bersalah. Aku sangat bersyukur kamu bisa mengundangku ke resepsi ini. Yulia Gavin hanya merasa hangat di hatinya. Gadis ini terlalu baik. Dia segera tahu apa yang sangat disukai Grey Z tentang Dara Syam. Hal semacam ini tidak berpura-pura. Kebaikan yang paling murni, dia telah berada di lingkaran bawah tanah selama bertahun-tahun, dan dia pikir kebaikan seperti itu telah menghilang. Dengan kata-kata Dara Syam, Yulia Gavin merasakan tekanan hatinya jauh lebih sedikit. Terima kasih Nona Syam, ini memang yang harus aku lakukan. Dia tersenyum. Aku akan mengajak Nona Syam jalan-jalan dan memperkenalkan beberapa teman kepadamu. Yah, kamu sangat baik. Maaf aku merepotkanmu. Dara Syam benar-benar tersenyum anggukan. Nona Syam, jangan terlalu sopan. Aku lebih tua darimu. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggil namaku. Oke, Sister Yulia. Setelah itu, Yulia Gavin secara pribadi mengajak Dara Syam menemui semua orang. Tidak ada yang berani untuk tidak menghormati Dara Syam. Tentu, dia harus memperhatikan manajer umum Syam Group dari pesisir selatan. Grey Z melihat semua ini. Dia tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah tujuan Dara Syam untuk datang ke resepsi. Selama Yulia Gavin bisa melakukannya dengan baik, dia tidak akan mempermalukan keluarga Gavin. Haha, menyinggung keluarga Gavin, kamu sudah tamat. Sebuah suara datang dari telinganya, itu adalah Murphy Jin. 5 sidik jari di wajahnya masih terlihat jelas. Grey Z dan yang lainnya menyinggung keluarga Gavin, mereka pasti akan mati. Jika bukan karena pesta malam ini, seorang pria besar akan datang, dan keluarga Gavin tidak ingin membuat kesalahan dan memperburuk suasana, Grey Z dan yang lainnya akan dipukul di tempat. Grey Z menoleh, menatap Murphy Jin, dan sedikit menyipit. Mengapa lalat ini masih di sini? Menyesal. Itu tidak berguna. Dengan status keluarga Gavin di lingkaran bawah tanah, kamu akan mati dengan buruk. Murphy Jin mencibir tanpa basa-basi. Selanjutnya, kamu termasuk dalam Syam Group. Aku ingin bergabung dalam bisnis di Spectrum City. Sangat disayangkan. Ayahku adalah orang yang mengelola aspek ini. Selama kamu berbisnis, kamu pasti akan berurusan dengan keluarga Jinku.
Aku akan menghalangimu dengan ketat. Murphy Jin menjadi semakin bangga. Kamu akan berlutut dan memohon padaku. Hahaha. Grey Z memandang badut itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sementara Murphy Jin mengira Grey Z takut pada dirinya. Kakak, tiba-tiba, seseorang berlari dari pintu, dan ketika dia melihat Grey Z, dia mempercepat langkahnya, rasa hormat di wajahnya tidak disembunyikan. Itu Wiragani. Dia juga menerima surat undangan, dan bahkan mendengar bahwa Dara Syam akan datang, jadi Grey Z pasti ada di sana. Wiragani berjalan cepat ke Grey Z, membungkuk hormat dan berteriak. Kakak sudah ada di sini, aku terlambat. Grey Z hanya mengangguk lembut. Kakak Wiragani. Ini membuat Murphy Jin yang berdiri di sana seperti orang bodoh. Tuan Muda Jin, kenapa kamu ada di sini? Apakah kamu masih ingin membeli beberapa tiket konser? Wiragani mengerutkan kening. Jadi kau kenal dia, kata Grey Z. Tuan Muda Jin ini berkata, untuk berbisnis di Spectrum City, aku harus memohon ke keluarga Jin, dia ingin Syam Group tidak bisa berbisnis di Spectrum City. Wiragani cemberut, wajahnya langsung menjadi dingin. Bab 537, tangani dengan serius. Membuat Syam Group tidak bisa berbisnis di Spectrum City. Bahkan orang nomor 1 di lingkaran atas dan bawah Spectrum City tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Dari mana asal kepercayaan diri Murphy Jin berbicara begitu berani, dan sangat menyinggung Grey Z. Wajah Wiragani menjadi dingin dan marah. Dia menoleh, menatap Murphy Jin, tidak ada lagi senyum, begitu dingin sehingga Murphy Jin panik saat melihatnya. Keluarga Jin, benar-benar prestise yang luar biasa, heh. Wiragani berteriak. Tuan Muda Jin, siapa yang memberi kekuatan besar pada keluarga Jinmu? Sampai berani ingin Syam Group tidak dapat berbisnis di Spectrum City. Tuan Gani, tidak. Aku tidak tahu dia temanmu. Murphy Jin panik. Dia baru saja mendengar dengan jelas bahwa Wiragani memanggil kakak tertua Grey Z, dan melihat sikap Wiragani terhadap Grey Z, dia sangat hormat, dia jadi khawatir ini bukan hubungan biasa. Grey Z berdiri di sana, tidak bergerak, ekspresinya tenang, seakan tidak peduli apapun. Murphy Jin, pria seperti ini, dia benar-benar tidak akan peduli. Dia tidak peduli, tetapi dia tidak mengatakan bahwa Wiragani dapat menerima bahwa di tempat seperti Spectrum City, seseorang akan berani untuk tidak menghormati Grey Z. Hah, saya bertanya padamu, apa kemampuan keluarga Jin Anda untuk berani mengatakan hal seperti itu? Wiragani tidak sopan, dan segera mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor kantornya. Begitu telepon terhubung, Wiragani mulai berteriak. Yang mulia baru saja berjanji bahwa tidak ada yang akan datang kepada saya dengan memaksa meminta tiket konser. Sekarang Tuan Jin telah meminta 10 tiket dari saya. Apakah keluarga Jin ini tidak berada di bawah yurisdiksi Anda? Orang di sisi lain menarik napas dalam-dalam. Juga, saya mendengar bahwa keluarga Jin memiliki banyak kekuatan dan dapat mencegah orang lain memiliki kesempatan untuk berbisnis di Spectrum City. Ini benar-benar sangat kuat. Wiragani mencibir. Sayangnya, kakak tertua saya. Dia ingin berbisnis di Spectrum City. Dengan sekejap, dia langsung menutup telepon. Pada saat ini, di ujung lain telepon, pria parubaya yang baru saja menghela nafas lega, menerima telepon dari Wiragani dan terdiam sesaat. Segera, dia langsung bereaksi. Kakak tertua Wiragani, siapa lagi itu? Apakah orang itu yang menyuruh seseorang di utara menegur dirinya? Ketika dia memikirkan panggilan telepon yang dia terima hari itu, ekspresinya langsung menjadi sangat serius, dia segera menelpon. Kemarilah.
Dia langsung berteriak, "Apa ini keluarga jin sialan? Selidiki secara menyeluruh dan tangani segera." Saat itu, Manhattan International Hotel, lantai 8, ruang resepsi dan perjamuan. Murphy Jin sedikit bingung. Dia tidak tahu siapa yang ditelepon Wiragani, tetapi mendengarkan nada bicara Wiragani, sepertinya masalah ini agak rumit. Siapa orang di ujung telepon? Wiragani berani berbicara dengannya seperti ini. "Tuan Gani." Tenggorokan Murphy Jin tergelincir. "Saya tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, jangan marah." Wiragani tidak berbicara, dan tidak ingin berbicara dengan Murphy Jin sama sekali. "Kakak Z, jangan terganggu dengan masalah sepele ini, saya akan mengurusnya." Grey Z mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia benar-benar tidak tertarik untuk berurusan dengan hal-hal sepele seperti itu, dan berjalan langsung ke area prasmanan untuk menemukan Alia Irawan dan berebut makanan. Murphy Jin menyeringai, tidak berani menyinggung Wiragani. Bukankah itu hanya seorang pengemudi? Kenapa Wiragani membuat masalah jadi sebesar itu? "Tuan Gani, jangan bicara padaku." Wiragani mencibir. "Tuan Muda Jin, aku sudah memberimu kesempatan, tapi karena kamu tidak menghargainya, jangan salahkan aku." Begitu suara itu jatuh, beberapa orang berjalan masuk dari luar aula. Seorang pria berjas hitam memasuki kerumunan secara langsung dan menangkap ayah Murphy Jin, Samuel Jin. "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menangkap saya?" "Direktur Jin, kami menerima laporan. Anda menggunakan kekuatan Anda untuk memeras banyak perusahaan, dan bahkan mengancam untuk tidak membiarkan pihak lain berbisnis di Spectrum City. Sekarang, kami diperintahkan untuk menyelidiki Anda, tolong bekerja sama." Bab 538, bukankah Anda melaporkan diri? Samuel Jin terkejut. "Kamu omong kosong. Siapa yang membuat laporan?" "Siapa? Anakmu." Pemimpin itu dengan dingin mendengus. "Bawa dia." Murphy Jin ketakutan. Ayah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi?" Murphy Jin ingin menghentikan, tetapi bagaimana dia berani? "Mengapa kamu menangkap ayahku? Apa yang kamu lakukan? Bukankah kamu melaporkannya sendiri? Kamu ikutlah dengan kami juga. Kami pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh." Keluarga Jin, bersiaplah untuk menerima sanksi hukum. Setelah selesai berbicara, pemimpin itu berjalan ke arah Wiragani, membungkuk sedikit, dan berkata dengan serius, "Tuan Gani, saya benar-benar minta maaf. Pemimpin kami meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Kami menyambut siapapun untuk berbisnis di Spectrum City. Saya harap kakak Anda tidak marah. Saya akan menyampaikan pada kakak saya," kata Wiragani. "Terima kasih." Pemimpin itu jelas lega, segera menyeret Samuel Jin dan putranya pergi. Keluarga Jin sudah berakhir. Di tengah keramaian, seseorang langsung tahu. Ketika mereka melihat beberapa orang berjas itu, mereka tahu siapa mereka. Di Spectrum City, terutama lingkaran di atas tanah, selama mereka menjadi sasaran orang-orang ini, jika mereka tidak mati, mereka pasti akan masuk penjara. Terlebih lagi ayah dan anak keluarga Jin tidaklah bersih, dan sedikit menggali bukti sudah cukup untuk membuat mereka duduk di penjara. Siapa yang disinggung keluarga Jin? Tampaknya Murphy Jin menyinggung seorang pengemudi. Ya, dia baru saja menyinggung seorang pengemudi. Pengemudi ini sangat luar biasa. Badai kecil itu terlupakan dalam sekejap mata. Tidak ada yang tahu bahwa ayah dan anak keluarga Jin tidak akan pernah terlihat lagi setelah berjalan keluar dari aula ini. Grey Z bahkan tidak peduli. Semut yang merayap di sepatu tidak akan memengaruhinya sedikit pun.
Dia duduk di area prasmanan bersama Alia Irawan, masing-masing memegang piring makan, terus-menerus memilih makanan lezat, dan kemudian berkomunikasi setelah makan. Ini enak, kakak ipar, kamu bisa mencicipinya, matcha. Aku tidak suka matcha. Grey Z menggeleng. Tapi kakak Dara menyukainya. Kalau begitu aku akan mencobanya. Di sisi lain, Yulia Gavin mengajak Dara Syam dan sudah mengenal banyak orang. Untuk semua lapisan masyarakat di Spectrum City, selama ada jejak kontak dengan bisnis Syam Group, Yulia Gavin mengundang mereka. Tuan Zaho, ini Dara Syam, manajer umum Syam Group, dan juga teman baik saya. Di Spectrum City di masa depan, tolong jaga dia. Yulia Gavin memperkenalkan sambil tersenyum. Halo Presiden Syam. Halo. Dara Syam menjawab sambil tersenyum. Di Spectrum City, jika Anda memiliki kesempatan untuk bekerja sama, silakan hubungi saya langsung. Teman Nona Gavin itu adalah teman saya Lee, tolong jangan sungkan. Dara Syam benar-benar tersenyum dan mengangguk. Dara Syam hampir menyapa semua orang yang tahu dan pantas menerima sambutan tersebut. Bahkan jika dia tidak dapat mengingat siapapun, dia menyimpan banyak kartu nama. Akan lebih mudah ketika dia ingin menemukan seseorang. Wajah Yulia Gavin jadi ceria. Dara Syam benar-benar menyesap minumannya dan menghembuskan napas, wajahnya sedikit memerah. Kakak Yulia, terima kasih banyak. Itu sangat membantu saya untuk mengenal begitu banyak pengusaha di Spectrum City. Yulia Gavin tersenyum, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan sangat serius. Sebenarnya, aku yang seharusnya mengucapkan terima kasih.